Baik, selamat datang di tutorial penggunaan software pembayaran sekolah APP InPay Scholar buatan saya ini. Ya, setelah Anda melakukan instalasi JDK Windows i586 dan XM, selanjutnya yaitu setting awal aplikasi. Ya, untuk setting awal aplikasi, silahkan aktifkan XM-nya. Pilih start pada modul Apache dan modul MySQL. Nah, untuk setting awal ini untuk melakukan setting database, ya, klik tombol admin pada modul Apache, pilih phpMyAdmin. Kemudian klik database. Nah, di sini pada database name inputkan dv InPay Scholar v1, kemudian create. Nah, setelah diseleksi, silahkan melakukan impor database dengan mengklik menu impor. Dan tolong diperhatikan di sini database-nya sudah terseleksi, ya, dv InPay Scholar v1. Terus, nah, di sini silahkan pilih tempat Anda menaruh database-nya, ya. Tadi di folder yang sudah Anda ekstrak, yaitu di dalam folder database. Nah, tinggal dipilih saja. Nah, setelah itu silahkan klik tombol Go. Nah, kalau berhasil, di sini akan muncul beberapa pos, ya. Di sini merupakan tabel yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan data pada aplikasi software pembayaran sekolah ini. Nah, setelah itu silahkan di close saja. Nah, silahkan di minimize. Nah, dan yang perlu Anda setting selanjutnya yaitu berkenaan dengan impor data, ya. Di sini sudah saya berikan fasilitas impor data melalui Excel, ya. Ada master kelas dan master siswa. Nah, di file Excel master kelas ini, ya, silahkan Anda menginputkan data kelas dan wali kelasnya. Di sini sudah saya isikan, ya, sebagai contoh. Ini silakan disesuaikan dengan data milik Anda. Di sini saya contohkan kelas untuk tingkat SMA. Jadi semisal lembaga sekolahan Anda itu TK, PAUD, SD, SME, SMA, ya, itu bisa, ya. Tinggal disesuaikan saja. Kemudian master siswa. Nah, di master siswa ini, ya, juga sudah saya set kolomnya. Di sini sudah saya kasih contoh. Nah, di sini tinggal Anda menginputkan data-data sesuai yang ada pada kolom di tabel Excel ini, ya. Nah, beda kolom yang kuning dan biru. Untuk kolom kuning ini berarti data harus diinputkan, data harus ada, ya. Nah, untuk kolom biru boleh data tersebut kosong, ya. Misal pendidikan ayah, pendidikan ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, penghasilan, dan seterusnya. Tapi alangkah baiknya kalau data ini terisi, ya. Oke, nah, yang perlu digarisbawahi untuk penggunaan tanda petik, ya. Untuk penggunaan tanda petik, silahkan menggunakan tanda petik yang berada di sebelah keyboard angka 1, ya. Jadi
semisal ada penggunaan nama, biasanya nama siswa atau nama orang tua yang ada tanda petiknya, silakan di replace terlebih dahulu, ya. Di replace seperti ini, menggunakan tanda petik sebelah angka 1 pada keyboard. Nah, ini. Nah, kemudian di replace all, dan di close. Dan yang perlu Anda perhatikan yaitu penggunaan tanggal lahir di sini, yaitu tahun terlebih dahulu, kemudian bulan, kemudian tanggal. Ya. Tolong ini diperhatikan, harus sesuai dengan formatnya. Kalau sudah, silakan di close. Nah, untuk menjalankan aplikasi di sini Anda tinggal mendouble klik, ya, file app InPay Scholar ini, ya. Nah, ingat aplikasi ini bersifat portable. Kenapa portable? Karena saya buat agar tidak terlalu banyak memakan RAM, ya. Mungkin untuk mempermudah, silahkan di send to desktop create shortcut, ya. Nah, nanti di desktop di sini akan muncul. Silahkan dihapus tulisan shortcutnya. Silahkan dijalankan. Nah, jangan lupa untuk menjalankan aplikasi ini, Anda harus mengaktifkan modul MySQL ini, ya. Ingat, kalau sudah tahap penggunaan aplikasi, ya, sebelum menjalankan aplikasi software pembayaran sekolah ini, yang perlu diperhatikan adalah XAMPP-nya, yaitu MySQL harus running di sini, ya. Kemudian silahkan inputkan ID user. Di sini defaultnya ID 001, password admin. Tekan enter atau klik tombol login. Nah, di sini masuk ke software pembayaran sekolah, ya. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan yaitu set tabel atau set tahun ajaran, ya. Form set tahun ajaran ini Anda inputkan setiap pergantian tahun ajaran, ya. Nah, maaf, berarti tahun ajaran kita mulai di misal tahun 2016-2017. Setelah menginputkan tahun ajaran, nah, ID tabel di sini otomatis tidak perlu diinputkan. Kemudian klik tombol simpan. Nah, yang perlu diperhatikan juga status aktif di sini masih 0. Ya. Jadi untuk mengaktifkan status aktif ini, klik 2 kali, ya. Nanti kemudian klik tombol aktif. Tahun ajaran berhasil diaktifkan. Nah, oke. Close. Nah, perlu diingat, ya, perlu diperhatikan, setelah melakukan aktivasi tahun ajaran, di restart terlebih dahulu software pembayaran sekolah ini, ya. Maksud restart di sini tinggal ditutup dulu software pembayaran sekolah ini. Nah, kemudian masuk kembali. Nah, oke, selanjutnya di sini ada di menu setting ada submenu user dan import Excel, ya. Menu user di sini merupakan form untuk menambahkan data user, di mana user tersebut yang bisa melakukan akses software pembayaran sekolah ini, ya. Untuk penggunaannya, kalau untuk menambah data silahkan klik tombol tambah, ya. Kemudian inputkan data sesuai dengan field inputan di sini. Kalau sudah selesai, silahkan klik tombol simpan. Nah, kalau ingin mengulangi, membatalkan inputan, silahkan klik tombol batal.
Nanti silahkan Anda coba sendiri. Nah, kemudian menu import Excel ya. Nah, menu import Excel ini untuk memudahkan Anda ya. Jadi semisal biasanya untuk sekolahan pasti sudah mempunyai file Excel data siswa ya. Nah, di import data ini ada 3 menu ya, 3 menu import. Di sini ada data kelas, data siswa, dan kenaikan kelas. Namun yang pertama kita cukup mengimportkan data kelas dan data siswa ya, yang lebih untuk setting awalnya ya. Silakan pada menu data kelas klik tombol import di sini, kemudian cari file Excel master class ya. Ya, di sini dimana datanya sudah diinputkan ya. Nah, data berhasil diimport. Nah, kemudian data siswa ya, silakan klik tombol import. Kemudian pilih master file Excel master siswa ya. Silakan tunggu. Nah, data berhasil diimport ya. Di sini agak ada jeda ya, sedikit ada jeda karena ada sekitar 365 data yang diimport. Jadi semakin banyak data yang diimport, otomatis jeda waktunya makin banyak ya. Oke. Nah, setelah data di sini diimport ya, maka otomatis kita masuk ke menu kesiswaan ya. Di menu data kelas otomatis data sudah terisi ya, karena sudah diimport. Oke. Ya. Nah, kita masuk ke menu data kelas ya. Nah, di menu data kelas ini ya, seperti biasa, jika Anda ingin menambahkan data, klik tombol tambah. Kemudian inputkan data kelas dan wali kelas di sini. Jika sudah selesai diinputkan, silakan klik tombol simpan. Ya. Jika ingin membatalkan, klik tombol batal. Saya contohkan satu. Ya. Ketika data berhasil disimpan, akan ditambahkan di sini. Untuk menghapus data atau untuk mengubah data, klik 2 kali. Ini untuk mengubah data. Nah, untuk menghapus data, klik 2 kali sama. Klik tombol hapus. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke menu data siswa ya. Di sini sama. Jika Anda mau menambahkan data, silakan klik tombol tambah. Ya, kemudian silakan inputkan data sesuai yang ada di field di sini. Ada NIS, nama siswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kelas, agama, status anak, ya, golongan darah, nama orang tua, pendidikan, pekerjaan, penghasilan rata-rata, alamat, nomor telepon. Jika data sudah lengkap, silakan klik tombol simpan ya. Jika ingin membatalkan inputan, klik tombol batal. Seperti itu. Polanya masih sama. Untuk mengubah data, silakan klik 2 kali pada data yang ingin diubah ya, seperti ini. Misal saya mau mengubah data Ayu Puspitasari. Nah, klik 2 kali, kemudian klik tombol ubah. Nah, di sini status anak, pendidikan, pekerjaan, penghasilan masih kosong ya. Ini sehubungan dengan import data tadi karena masih kosong.
ya. Misal saya mau mengganti nama Ayu Puspitasari menjadi Ayu Puspita. Nah, ketika diubah akan ada muncul validasi status anak harus diisi, ya. Nah, silahkan dilengkapi terlebih dahulu, ya. Untuk melengkapi data ini opsional, ya. Jadi semisal untuk lebih baik informasi data lebih lengkap, silahkan diubah. Atau lebih baiknya lagi, pas waktu import Excel itu data sudah dilengkapi, ya. Nah, data siswa berhasil disimpan. Nah, jangan lupa untuk mereload agar tampilan data yang ada pada tabel refresh atau ke tampilan yang terbaru. Nah, di sini juga ada filter data. Filter datanya berdasarkan tahun ajaran, pilih kelas dan pencarian, ya. Di sini filter data ini untuk mempermudah pencarian data per kelasnya, ya. Oke. Ini menu data siswa. Nah, kemudian masuk ke menu pembayaran, ya. Di menu pembayaran ini ada 3 submenu, yaitu menu master beban sumbangan, menu data beban sumbangan siswa, dan menu transaksi sumbangan siswa, ya. Kita masuk ke master beban sumbangan, ya. Di master sumbangan ini, ya, ini untuk data informasi beban pembayaran, beban sumbangan untuk orang tua atau wali siswa, ya. Untuk menambahkan data tadi klik tombol tambah. Nah, kemudian kode di sini akan otomatis terisi, tidak perlu diubah, ya, tidak perlu diinputkan. Nah, uraian di sini silahkan Anda inputkan berdasarkan tingkat nominalnya, ya. Semisal untuk uraian tingkat A, ya, nominal beban pembayarannya adalah 50.000. Nah, tingkat B 70.000. Tingkat C 80.000. Tingkat D semisal 100.000. Nah, semisal ada siswa yang digratiskan, ya, maka silakan di uraian di sini inputkan gratis, ya. Jadi uraian di sini sebenarnya informasi tambahan untuk mengelompokkan, ya, mengelompokkan jumlah beban sumbangan, ya. Kalau gratis, misal ada beban yang gratis yang digratiskan, nominal induk berarti 0, ya. Klik tombol simpan, ya. Nah, ini beban bulanan, ya, yang sudah diinputkan. Nah, di sini sama, jika mau mengubah data klik 2 kali, ya. Silakan diubah, misal nominalnya. Kayak semisal tingkat A ini mau saya ubah 60.000, ya. Untuk menghapus klik 2 kali, klik tombol hapus, ya, sama. Oke. Nah, setelah master beban sumbangan, ya, kemudian kita masuk ke data beban
sumbangan siswa. Nah, di menu data beban sumbangan siswa ini, ya, ini untuk melakukan input data beban sumbangan siswa. Jadi menginputkan beban sumbangan per siswa itu berapa, ya. Nah, di sini saya kasihkan inputan per kelas. Jadi untuk memudahkan langsung di set satu kelas, ya. Untuk inputan pertama alangkah baiknya dilakukan set per kelas, ya. Silakan pilih kelasnya. Nah, misal nominal kelas 1 itu adalah 60.000, ya, rata-rata. Nah, semisal ada perbedaan antara beban nominal antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, ya, itu nanti bisa melakukan ubah data, ya. Ini kita lakukan set pembayaran terlebih dahulu, ya. Oke, silakan lakukan satu persatu. Di sini dicontohkan semisal nominal sumbangan untuk kelas 2 yaitu 70.000, ya. Nah, semisal untuk kelas 3 yaitu 80.000, baik. Setelah melakukan input per kelas, ya, input beban pembayaran per kelas, silakan ditutup. Nah, jangan lupa untuk klik tombol reload. Nah, di sini semua siswa sudah di set beban nominal pembayarannya, ya. Nah, semisal untuk mengganti nominal siswa, ya, silakan di double klik pada siswa yang nominalnya akan diganti. Semisal di sini saya mencontohkan Emil Maritza. Nah, pilih nominalnya. Semisal Emil Maritza ini dia digratiskan, ya, berarti pilih 0, simpan. Nah, semisal Azni Ifadatus Saniah ini, ya, karena dia golongan mampu, sumbangan dari orang tua atau walinya adalah 80 atau 100.000, di sini dicontohkan, ya, simpan. Oke, data berhasil disimpan, ya. Jadi di software pembayaran sekolah ini, ya, beban nominal masing-masing siswa, ya, bisa dibedakan, ya, jadi lebih fleksibel, ya. Nah, lebih mempermudah Anda disesuaikan. Biasanya ini sesuai dengan kebutuhan sekolah, karena memang aplikasi pembayaran sekolah ini sudah diterapkan di beberapa sekolah, ya. Nah, di sini juga ada filter datanya, tahun ajaran per kelas. Di sini ada cetak laporan. Nah, untuk mencetak laporan klik tombol cetak laporan, ya. Nah, di sini ada informasi mohon pilih tahun ajaran dan kelas. Ini berarti Anda harus memilih tahun ajaran dan pilih kelasnya. Nah, kemudian silakan cetak laporan. Nah, silakan ditunggu. Oke, di sini sudah keluar, ya. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke menu transaksi sumbangan siswa. Nah, di menu transaksi sumbangan siswa ini, ya, ini adalah menu untuk melakukan input transaksi pembayaran bulanan, ya.
sumbangan orang tua atau wali siswa. Untuk melakukan transaksi baru, ya, silahkan klik tombol transaksi baru. Nah, kemudian semisal melakukan inputan, ya, bisa memilih kelasnya. Semisal ada kelas anak kelas 1 IPA 1, ya, mau melakukan pembayaran sumbangan sekolah, ya. Berarti di sini filter data, pilih dulu untuk mempermudah. Silahkan pilih siswa yang akan membayar, semisal Asni, di double klik. Nah, kemudian tanggalnya disesuaikan, ya. Di sini akan muncul langsung nominal beban sumbangannya. Pilih bulan. Nah, kalau dia mau membayar bulan Juli, berarti cukup satu kali pilihan saja, Juli, dan klik icon plus ini. Nah, kemudian masukkan jumlah bayar. Nah, setelah menginputkan jumlah bayar, silahkan tekan enter atau klik tombol simpan. Ya, data berhasil disimpan. Jika Anda ingin mencetak bukti pembayaran, klik tombol yes, jika tidak no. Ya. Jika no, di sini ingat nomor transaksi ini adalah otomatis, tidak perlu diinputkan. Nah, oke. Nah, semisal mau menginputkan data siswa yang lain, ya. Nah, semisal Ayu Puspita. Nah, semisal Ayu Puspita ini melakukan pembayaran langsung 3 bulan. Semisal bulan Juli, Agustus, September. Berarti untuk di data detail transaksi ini, ya, silahkan pilih bulan Juli, kemudian klik icon plus ini, kemudian Agustus, klik icon plus, September, klik icon plus, ya. Jadi bisa membayar langsung lebih dari 1 bulan, ya, di form ini. Untuk ini form transaksi ini sudah saya rancang lebih user friendly atau lebih memudahkan Anda untuk melakukan input transaksi. Nah, di sini langsung totalnya otomatis. Dari nominal bebannya adalah 60.000. Siswa tersebut membayar 3 bulan, berarti totalnya adalah 180.000. Kemudian jumlah bayar semisal 200.000, maka akan Nah, jika jumlah bayarnya lebih kurang dari total, ya, nanti akan muncul pesan tadi. Nah, data berhasil disimpan. Ingat, jumlah bayar harus lebih besar dari total. Misal ingin mencetak bukti pembayaran, silahkan klik tombol yes. Nah, ini cetak bukti pembayarannya. Tanggal 24 Juli 2016, ya. Nah, otomatis jumlah bayar 200.000, totalnya 180.000, berarti kembalian 20.000. Nah, petugas admin di sini merupakan nama petugas, ya, yang melakukan input data. Jadi nanti bisa disesuaikan di data user nama petugasnya, ya, sesuai dengan nama staff yang mengurusi bagian pembayaran sekolah. Nah, setelah ini silahkan klik tombol print, icon print ini untuk mencetak. Oke. Nah, selain melakukan input data melalui pilihan tabel di sini, Anda bisa melakukan input datanya langsung diinputkan di nomor induk, ya, di field nomor induk ini atau NIS. Semisal Dian Silviana, ya, dengan NIS 12 I2 4941. Oke. Kemudian klik tekan tombol enter. Nah, otomatis data akan muncul, ya, nominal bebannya, kemudian pilih bulan. Semisal Dian Silviana ini mau membayar
6 bulan ya. Berarti dari Juli sampai Desember. Nah, semisal sudah melakukan pembayaran September, ketika klik tombol tambah ini akan ada pesan peringatan siswa tersebut sudah membayar pada bulan tersebut ya. Nah, kita lanjutkan, berarti Oktober, kemudian November, kemudian Desember ya. Nah, di sini totalnya otomatis ya. Coba lihat, 15 disimpan. Cetak bukti pembayaran no. Nah, jika tidak ada transaksi lagi silakan di close. Nah, silakan jangan lupa untuk mereload. Nah, ini. Kemudian semisal untuk cetak bukti pembayaran ya, silakan bisa lakukan di tampilan ini ya, dengan cara double klik data siswa yang akan dicetak bukti pembayarannya. Nah, akan muncul. Nah, kemudian silakan print. Jadi semisal terlewati pas waktu Anda melakukan input transaksi, Anda bisa mencetak bukti pembayaran di tampilan ini ya, dengan double klik siswa yang melakukan pembayaran. Oke. Di sini ada hapus, tombol hapus ya, sama. Untuk menghapus data silakan di double klik, kemudian untuk menghapus data silakan dipilih ya, cukup satu klik saja data yang mau dihapus, kemudian klik tombol hapus ya. Di sini juga ada filter data tahun ajaran dan per kelas. Nah, juga ada filter data berdasarkan tanggal ya, tanggal transaksi, tanggal awal sampai tanggal akhir ya. Nah, kemudian ada cetak laporan periode atau laporan transaksi. Di sini untuk mencetak laporan dari tanggal awal sampai tanggal akhir ya, sesuai yang tadi dipilih. Kemudian akan muncul data yang melakukan transaksi dari periode 1 Juli 2016 sampai dengan 24 Juli 2016. Dan nominalnya di sini otomatis total nominal pembayarannya. Nah, jadi aplikasi ini memang sudah saya set untuk memudahkan baik dalam pengolahan input data sampai ke cetak laporan ya. Nah, kemudian laporan selanjutnya yaitu laporan transaksi. Di sini ada laporan buku besar dan laporan tunggakan. Nah, untuk laporan buku besar silahkan pilih tahun ajaran dan kelas ya. Kemudian cetak laporan. Nah, di sini akan muncul laporan buku besar. Nah, kenapa di kelas 1 IPA 1 ini baru muncul 3 data siswa? Nah, karena untuk di kelas 1 IPA 1 tadi sesuai contoh baru ada 3 siswa yang melakukan pembayaran. Jadi untuk siswa yang lain itu belum melakukan pembayaran ya. Jadi yang muncul di sini adalah siswa yang sudah melakukan pembayaran. Nah, kemudian di sini ada Juli, Agustus, September, Oktober ya sampai Juni. Nah, di sini untuk Ayu Puspita Juli, Agustus, September ya, dia berarti sudah melakukan pembayaran. Untuk Azni hanya sampai Juli, baru sampai Juli. Dian Silviana sudah 6 bulan ya, dari Juli sampai Desember. Nah, buku besar ini sudah saya set ya laporannya sesuai dengan kebutuhan sekolahan ya. Nah, jadi di sini staf akan mudah atau kepala sekolah mudah ya mengecek data siswa yang belum melakukan transaksi ya, atau bisa diserahkan ke wali kelas untuk melakukan penagihan ya. Jadi untuk buku besar ini bisa diserahkan ke wali kelas untuk melakukan penagihan ya, untuk siswa yang belum bayar sumbangan ya. Nah, di sini juga sudah ada totalnya. Nah, kekurangan di sini maksudnya adalah nominal ini dalam 1 tahun ya, kemudian dikurangi total ya.
ya. Maksud di sini adalah nominal 1 tahun kemudian dikurangi total yang sudah dibayarkan. Jadi harusnya untuk semisal Azni Ibadatus Saniyah, ya, dia dalam 1 tahun itu harus membayar sumbangan bulanan orang tuanya yaitu 1.200.000, ya, karena nominalnya di sini adalah 100.000. Nah, dan di sini, ya, total yang sudah dia bayarkan adalah 100.000. Berarti kekurangannya adalah 1.100.000. Nah, seperti itu. Ya, laporan buku besar transaksi ini memang sudah saya buat, dimana informasinya sudah informatif, ya, sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah, untuk laporan tunggakan, ya, sama pilih tahun ajaran dan kemudian bulannya. Nah, di sini akan muncul siswa yang belum melakukan pembayaran pada bulan Juli, ya, tahun ajaran 2016-17 bulan Juni, ya. Nah, di sini muncul sangat banyak, ya. Ini karena tadi contoh yang saya inputkan yaitu baru 3 siswa yang melakukan transaksi, ya. Ini laporan tunggakan sumbangan orang tua atau wali siswa. Nah, oke, itu saja tutorial penggunaan software pembayaran sekolah app InPay Scholar ini, ya, yang versi gratis. Aplikasi ini memang sudah saya rancang sesimpel mungkin, ya, semudah mungkin untuk staff atau karyawan. Namun untuk kebutuhan laporan itu sudah sangat sesuai dengan kebutuhan sekolahan, ya. Ini adalah app InPay Scholar versi free, saya gratiskan dengan batas jumlah siswanya adalah 1000, ya. Nah, semisal Anda ingin ingin di-upgrade ke versi premium, ya, silahkan hubungi kami di Omah Codinger dengan HP 0897672771, ya. Kami siap melakukan pelayanan 24 jam kepada Anda jika Anda mengupgrade ke versi premium, ya. Juga kami juga siap melayani untuk data